Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya, salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pelajaran kita yang sudah kita bahas tadi malam ya. Ini kelanjutannya, kita masih bicara tentang setan dan roh-roh jahat. Tadi malam kita sudah membahas bagaimana asal mula iblis. Jadi sekali lagi perlu diperhatikan, jangan salah mikir bahwa Allah itu tidak pernah menciptakan iblis. Kenapa hal ini sering diperdebatkan dan dipersoalkan? Karena orang berpikir, kenapa Allah menciptakan sesuatu yang jahat? Kenapa Allah menciptakan sesuatu yang jelek? Kenapa Allah menciptakan sesuatu yang bikin trouble seperti itu? Jadi orang kadang-kadang pikirannya, kalau Tuhan nggak menciptakan iblis, nggak ada iblis, ya, wah, semuanya kan jadi enak. Saudara, dari diri Allah itu nggak pernah ada niat sedikit pun atau ide sedikit pun yang jahat. Dari Bapa yang mulia itu tidak ada bayangan, tidak ada kekeliruan, tidak ada pertukaran, tidak ada yang jahat sedikit pun. Pikiran Allah itu pikiran yang mulia. Jadi ketika menciptakan tidak ada curiga sedikit pun. Walaupun dia tahu ketika dia melakukan penciptaan itu pasti ada konsekuensinya. Sehingga Allah yang gak pernah gagal itu, ciptaannya bisa gagal. Salah satunya adalah Lucifer. Ya, dia pertama didesain oleh Allah menjadi malaikat yang lebih dari malaikat-malaikat yang lainnya. Kerub yang duduk dekat dengan tahta Allah Bapa, dikasih jabatan sebagai worship leader di alam roh. Ya, nah karena kudeta, karena keinginannya terlalu banyak, mau menyamai yang maha tinggi, akhirnya dilemparkan ke bumi, bahkan ke dunia orang mati, lalu jadi jahat. Kenapa dia jahat? Karena nggak mau bertobat. Kalau dia mau bertobat, dia jadi baik lagi. Ya, dia dendam, dia marah sama Allah. Sampai hari ini dia mempengaruhi anak buahnya, dan orang-orang yang sudah terperangkap dengan tipu muslihatnya itu diracuni sama iblis. Untuk apa? Untuk jadi jahat. Ya. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, itu karena dipengaruhi oleh si jahat. Siapa si jahatnya itu? Si iblis. Dia berubah dari baik menjadi jahat, lalu dia menjadi penjahatnya, si jahatnya itu. Ya. Nah, jadi orang dibilang, kamu jahat. Orang jahat itu karena apa? Dirasuk atau dipengaruhi oleh sifat daripada iblis yang jahat. Ingat dalam pelajaran langit baru, bumi baru. Ya. Nanti, ya, di dalam kerajaan 1000 tahun, 1000 tahun damai itu ketika iblisnya itu dan antek-anteknya ditawan selama 1000 tahun. Walaupun ada orang yang melakukan kesalahan, tapi di situ tidak pernah ada istilah dia disebut orang jahat. Cuma disebut orang lalai. Orang lalai, gitu. Kalau istilah sekarang itu kalau ada orang salah gitu ya, supaya dia nggak disalahkan, lalu dia alasannya apa? Kilap. Kilap pak, kilap gitu. Kilap kok sering-sering gitu ya. Nah itu bukan kilap, itu doyan namanya. Itu lain lagi. Hobi itu namanya. Ya, nah nanti di kerajaan 1000 tahun itu, walaupun ada kekeliruan, kesalahan dan sebagainya, orang-orang yang salah keliru tidak disebut jahat, tapi lalai. Kenapa? Karena tidak dirasuk lagi oleh si jahat atau si iblis itu. Ya, nah, Bapak Saudara, jadi tentang asal muasal atau mulanya si iblis kita sekarang sudah paham ya. Nah, dia di bumi mencoba untuk membangun pemerintahan dan kerajaannya. Jadi dia mengumpulkan pasukannya, lalu bikin strategi ya, untuk apa? Untuk persiapan perang akhir zaman nanti. Ya.
Dia akan mengumpulkan, menyesatkan banyak orang. Dia mencoba menghimpun, menarik ya banyak orang supaya menjadi pengikutnya, ya. Nah, yang ketiga kemarin yang kita bahas adalah ya, tentang jemaah iblis, ya. Jadi orang-orang yang sudah terpercaya, yang ikut sekarang kepada iblis, sekarang disebut jemaahnya iblis. Iblislah yang menjadi bapaknya atau leadersnya. Orang yang ikut Tuhan, ya sekarang diakukan menjadi anaknya Allah Bapa, sehingga disebut anaknya Allah. Ya, ciri daripada anak Allah adalah mau dipimpin oleh Roh Allah. Kalau orang masih bohong, orang berdusta, menipu, itu bapaknya dipertanyakan. Walaupun dia orang Kristen. Bapaknya siapa? Alkitab katakan, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, iblislah bapakmu, si pembohong, ya, si pendusta itu. Kenapa? Kamu mengikuti kemauannya, kamu mengikuti sifatnya, kamu mengikuti pengaruhnya, sehingga kamu menjadi sama seperti dia. Nah, sekarang roh jahat itu merajalela, saudara. Ternyata yang disebut roh jahat itu ternyata banyak demons, ya, yaitu roh-roh orang mati. Ya, kenapa roh-roh orang mati? Saudara, mereka yang menjadi jemaahnya si iblis, ketika mati, sekarang digembalakan oleh si iblis. Bertempat di Hades. Jadi di Hades itu penguasanya, sipir buinya, penjaga penjaranya, itu si iblis. Kalau di Taman Eden atau di Firdaus, penjaganya di sana namanya Bapak Abraham. Tahu ya? Bapak Abraham. Nah, yang di sana, yang di Hades itu, mereka si maut, roh maut yang ada di sana. Ya, Anda tahu siapa roh maut? Itu Abaddon, partnernya Lucifer, saudara. Ya, itu pelajaran sendiri nanti. Tapi itu merupakan geng dari Lucifer itu sendiri. Ya, lebih umum kita katakan aja bahwa yang menjaga, ya, yang mengepalai di Hades itu adalah si iblis saja. Ya. Nah, sekarang mereka ada di bawah kontrolnya si iblis. Iblis kadang-kadang melepaskan mereka dengan satu misi. Tujuannya apa? Merusak, mengotori orang-orang yang ada di bumi ini. Beda dengan Roh Kudus. Beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dan Roh Kudus misinya adalah menguduskan. Tapi si iblis, dia mencoba untuk mengotori, merusak. Caranya gimana? Dia melepaskan roh-roh yang menjadi jemaatnya ini, dimasukkan ke dalam tubuh orang-orang yang masih hidup. Ya. Nah, saudara, ternyata survei membuktikan dalam pelayanan yang kami lakukan, ketika kami melakukan pelayanan mendoakan orang yang sakit, ya, dan masalah yang lainnya, ternyata saya jumpai di sana banyak sekali ternyata orang-orang sakit yang disebabkan karena kemasukan roh orang mati. Ya, kemasukan roh orang mati. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Saya mau cerita sedikit. Ya, satu kali saya melayani seorang. Ketika saya datang, lalu saya ngobrol dengan mereka, ya, lalu mereka ngopah, waduh, ya kenapa saya sakit, rasa sakit ini seperti ini, saya nggak tahan Pak. Ya, tapi penyakit ini datangnya kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang Pak. Kalau lagi muncul Pak, aduh rasanya itu Pak, gitu. Nggak tahan, pengennya mati saja saya Pak, gitu. Terus apa yang sudah pernah kamu lakukan? Wah, saya sudah mencoba Pak. Saya pergi ke dokter ini, dokter itu dan sebagainya. Saya direferensi untuk pergi ke orang-orang yang hebat, punya pengalaman seperti ini dan itu. Tapi Pak, gitu ya, hasilnya nggak ada. Malah yang membuat saya heran, ketika saya dicek ya oleh darah dokter itu,
Mereka bilang, Bu, ya, ibu ini nggak sakit, nggak ditemukan penyakitnya. Saya nggak ngerti Anda itu sakit apa, tapi saya kan merasakan sakit, Pak. Ya, udah ngomong sama dokternya. Nah, lalu dia pernah juga didoain oleh beberapa hamba Tuhan. Doain enteng sebentar gitu ya, kambuh lagi, panggil lagi, didoain lagi, enteng lagi, ya. Lalu ngalami lega lagi, doain lagi. Jadi suka kambuh seperti itu. Nah, satu kali dia sudah bosan. Dalam keputusasaan itu nggak tahu dapat nomor telepon dari mana, lalu menghubungi kami, lalu saya datang visit ke rumahnya. Nah, ketika itu saya ngobrol di ruang tamu seperti ini, lalu saya bilang, Bu, ya atau Pak yang sama suaminya ada di situ, saya katakan, kalau semua upaya sudah Anda lakukan dan hasilnya tidak memuaskan, ya, saya menghormati dokter, saya juga menghormati rekan-rekan hamba Tuhan. Saya bilang gitu. Dan saya tidak merasa saya lebih hebat daripada mereka. Tapi izinkan, saya bilang, saya melakukan sesuatu yang belum dilakukan oleh mereka. Nah, saudara ya, saya tidak pernah meremehkan, menghina pelayanan rekan-rekan hamba Tuhan. Tapi ada hal yang kadang-kadang tidak dilakukan oleh mereka. Sehingga ada kasus-kasus tersendiri, kasus-kasus spesial yang tidak tercover oleh mereka. Ya, nah, kenapa seperti ini? Pengetahuan tentang dunia orang mati, ya, mereka nggak dapat. Kalau toh mereka dengar, biasanya mereka langsung menolaknya. Apa-apaan tuh? Tapi ini sebuah pengetahuan, pengertian yang disingkapkan oleh Roh Kudus, yang memerdekakan banyak orang. Ya, kalau sudah ditengking namanya setan dari dalam dirinya yang membawa orang sakit, menjadikan orang itu sakit, ya, tubuhnya yang sakit semuanya didoain, tapi tetap nggak sembuh. Jawabannya sebenarnya gampang, pasti bukan setan. Kalau bukan setan siapa? Dan dokter bilang orangnya sehat, nggak ditemukan penyakit dalam tubuhnya. Pasti yang sakit bukan orang itu. Nah, lalu saya minta izin. Izinkan saya pakai cara saya ya. Lalu saya mulai berdoa, minta Roh Kudus untuk hadir, turun ya atas ibu ini. Saya tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus bongkar semuanya. Lalu saya perintahkan semua roh yang ada di dalam diri orang ini, sekarang juga engkau harus keluar. Engkau tidak boleh mengganggu tubuh daripada si ibu ini. Karena tubuh daripada ibu ini sekarang sudah menjadi miliknya Allah. Telah dibeli dengan darah yang mahal. Telah dibeli dengan lunas. Ya, sekarang engkau harus tinggalkan tubuh ibu ini. Tapi sebelum engkau keluar, dengar ada kabar baik buat kalian, saya bilang. Ya, ada kabar baik buat kalian. Menurut Kolose 1, 19-20, Allah Bapa ingin berdamai dengan kalian. Kalau kalian nggak mau disiksa masuk ke dalam neraka, silahkan engkau berdamai dengan Allah Bapa. Ada darah Yesus yang menjadikan jaminan, sehingga engkau bisa diperdamaikan dengan Bapa. Manifest, enggak mau. Ya, enggak mau. Nah, ketika manifest, saya punya kesempatan untuk berinteraksi. Ya. Jadi dia sudah bermanifestasi. Ingat nih. Bukan saya nanya-nanya lalu saya dikibulin sama dia gitu. Enggak. Jadi dia sudah bermanifestasi. Ketika dia bermanifestasi, lalu saya tanya, siapa kamu? Saya nggak tanya sebenarnya, saya mau identitasnya. Siapa kamu? Wah, lalu dia sebut, ya,
Aku adalah kakeknya. Aku engkongnya. Kenapa engkong ada di dalam tubuh anakmu ini, cucumu ini? Ya, aku sayang banget sama dia. Ya. Nah, kenapa engkau sampai masuk? Ya, anak saya banyak utangnya. Cucu saya banyak utangnya katanya. Ya. Jadi ketika dia banyak utang, dia ingat engkong. Nah, siapa di sini yang sering gitu ya? Kalau lagi sedih gitu, lalu ingat emak, lalu ingat papa, lalu ingat engkong, gitu ya? Siapa yang benar begitu? Kalau ada engkong enak ya, ada yang kasih duit. Karena waktu kecil sering kasih duit sama engkong. Jadi ketika dia sudah berumah tangga, jadi ibu rumah tangga, ketika mengalami kesukaran, lalu ingat engkong yang suka kasih duit. Kalau ada engkong kan enak ya. Nah, rindu akan engkong. Rindu itu jembatan, saudara. Sehingga bisa dipakai untuk menjadi akses. Roh-roh itu bisa masuk ke dalam tubuh orang hidup ini. Nah, dari situ saya akhirnya bisa menyimpulkan, oh, dari dia kangen sama engkong, karena pengen dikasih duit sama engkong, akhirnya engkongnya masuk. Nah, sekarang yang saya beresin bukan ibu ini, yang saya beresin sekarang si engkong yang ada di dalam tubuh si ibu itu. Engkong nggak harus tinggal di dalam diri cucu lagi. Mulai hari ini engkong harus pergi, karena dunianya sudah berbeda. Engkong harus ada di alam roh. Ya, ikut Tuhan Yesus ke sana. Dia bilang, nggak mau, harus mau. Ya, nah akhirnya saudara, ya, saya berdialog dan sebagainya. Akhirnya si engkong ngerti, ya. Lalu saya doain, ya, Kong, ya, sekarang ikut Tuhan Yesus ya. Lalu saya minta Allah Bapa untuk mengirimkan malaikat surgawi untuk membawa si engkong ini keluar dari tubuh si anak itu, ya. Nah, sekarang lihat nih, ya. Ternyata ketika engkongnya keluar, si cucu ini sekarang sudah tidak lagi merasakan sakit lagi. Ternyata yang sakit si engkong. Dia bermanifestasi di dalam tubuh cucunya. Sehingga cucunya yang harus menderita dengan tubuhnya itu. Itu yang sering terjadi, saudara. Jadi banyak kali, ya, yang membawa penyakit, ya, ke dalam tubuh manusia itu, ya, itu banyak adalah roh-roh itu. Jadi dia merasuk dan menyebabkan penyakit. Nah, jadi banyak kali yang membawa penyakit adalah roh-roh orang mati. Yang membawa penyakit mereka ke dalam diri orang yang dimasukinya. Jadi kehadiran dari roh orang mati ke dalam tubuh orang hidup itu akan membawa dampak yang buruk. Apa yang terjadi pada roh orang mati itu akan dirasakan oleh orang yang hidup, ya. Nah, jadi saya punya kebiasaan kalau saya, ya, melayani orang yang mati, ya, dari rumah duka sampai ke kuburan. Ya, kemarin baru melayani, ya, dari rumah duka sampai ke kuburan juga. Nah, lalu anggota keluarganya ada yang bisikin saya, Pak Gideon, ya, Pak Ki kalau panggil saya, bukan sore ya, Pak Ki gitu ya. Nah, Pak, tolong, ya, doain karena yang meninggal ini sakit, ya. Nah, jadi rohnya pun saya doain, saudara. Supaya apa? Supaya dia di sana tidak sakit. Karena gereja Tuhan itu diberi otoritas. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di alam roh. Dan apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di alam roh. Jadi kita bisa mengubah apa yang ada di alam roh, termasuk makhluk-makhluk di alam roh itu kondisinya, directnya di mana? Directnya dari bumi ini.
Itu tugas daripada gereja Tuhan. Dan banyak gereja Tuhan yang nggak mengerti. Mereka hanya berpikir pelayanannya juga hanya di alam materi itu. Kalau cuma hanya ada di alam materi, kenapa kunci yang diberikan itu untuk mengikat, untuk melepaskan apa yang ada di alam roh? Betul? Kalau hanya untuk bekal pelayanan yang ada di bumi ini, ya cukup dikasih transport aja. Cukup dikasih biaya saja. Tapi kalau diberi kuasa untuk mengikat dan melepas apa yang ada di alam roh, artinya gereja Tuhan punya otoritas untuk mengubah sesuatu yang ada di alam roh. Nah, nanti lama-lama Anda akan ngerti mekanisme bekerja di alam roh. Bahwa bekerja di alam roh itu jauh lebih mudah daripada bekerja di alam materi. Kenapa? Karena alam roh itu, ya, itulah yang real. Yang di bumi itu bayangan dan gambar dari apa yang ada di alam roh. Jadi kalau ada tubuh di bumi ini yang bengkok itu, Anda coba betulin, lurusin, itu susahnya luar biasa. Mesti ditarik-tarik, diurut-urut itu ya. Nah, tapi kalau Anda lakukan di alam roh, Anda cukup ngomong, hei tangan, lurus. Itu tangan lurus. Kenapa? Roh itu penurut. Kalau aslinya lurus, nanti gambarnya ikut lurus. Coba Anda ngaca, ya, terus coba Anda angkat tangan Anda, lalu Anda coba turunin gambar Anda, di tangan Anda itu Anda turunin, yaitu tangan yang ada di kaca itu, tanpa menurunkan tangan yang asli. Bisa nggak? Nggak bisa. Cara mudahnya apa? Yang asli diturunkan, otomatis gambarnya ikut turun. Udah? Bayangannya ikut turun. Bekerjanya seperti itu. Ya. Nah, itu kalau mereka masih punya tubuh. Kalau mereka sudah nggak punya tubuh, kita cukup ngomong, di alam roh itu akan terjadi sebuah perubahan. Nah, nanti dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara akan menemukan kasus-kasus. Ada orang mati yang lehernya patah, sehingga masuk ke dalam tubuh orang hidup. Ketika orang hidup kemasukan roh orang mati yang jatuh dari genteng, lehernya patah, orang itu terus sakit leher gitu ya. Dia kemana-mana bilang, aduh leherku kayaknya patah gitu ya. Aduh sakit luar biasa. Dikerokin sedikit gitu, enteng gitu ya. Kambuh lagi. Kenapa itu? Nah, ketika ditengking roh orang mati yang jatuh dari genteng, kepalanya pecah itu, dia nggak sakit leher lagi. Dan Anda sekaligus bisa menyambung kembali, membereskan kembali leher yang patah dari roh itu. Amin. Ya, sekarang kita bisa nangkep ya, bahwa kehadiran daripada roh-roh itu bisa membawa dampak yang buruk ya kepada orang-orang itu, yaitu penyakit. Nah, demikian pula karakter dan tabiat buruk dapat terbawa turun-temurun dalam keluarga karena roh dan jiwa orang mati itu masuk ke dalam anaknya dan seterusnya. Roh-roh orang mati itu disebut roh jahat atau demons, ya. Nah, saudara, kalau Anda pernah membaca buku Dunia Orang Mati, ya, di situ dikasih sebuah kesaksian. Ada orang ya di Jogja. Dia seorang hamba Tuhan, seorang pengusaha juga. Dia punya tabiat kebiasaan buruk. Setiap dia habis pelayanan keluar kota dan sebagainya, nanti semuanya tim dan semua masuk ke dalam hotel gitu ya, dia leadernya. Tahu-tahu dia nyelonong, sudah cari pelacur, sudah berzina. Setelah habis berzina, dia nyeselnya luar biasa. Lalu dia mencoba konsultasi dengan rekan hamba Tuhan. Pasti hamba Tuhan yang senior juga. Dia datang ke Pak Damaris. Sama Pak Damaris doain. Dia datang ke Yeremia Rim almarhum. Ya,
didoain juga. Tapi nggak tahan lama. Akhirnya dia berdoa puasa di Ungaran, ketemulah dengan Pak Sam Elkana yang punya bukit doa itu ya. Nah, Pak Sam tuh bilang, tanya, bro kenapa ke sini? Lalu ceritalah. Oh kasusnya begini, kalau yang kayak begini, datanglah ke Bandung, ke jalan Cipaku 1 nomor 4. Kasih nomor teleponnya Pak Andreas. Ya. Akhirnya datang ke Bandung, ya. Di sana cerita, Pak Andreas langsung bypass. Gimana bapakmu? Iya Pak, bapak saya, ibu saya itu sampai mati ngenes karena kelakuan bapak saya. Bapakmu gimana? Wah suka main perempuan Pak, suka berzina ini dan itu. Nah, akhirnya sama Pak Andreas dilayani, dikeluarkan roh bapaknya dari orang itu. Muntah-muntah, ya, pelepasan terjadi. Lalu dikasih kartu nama Pak Andreas. Nih, kartu nama saya, nomor teleponnya di sini. 24 jam sehari, kalau kambuh telepon saya. Kasih jaminan garansi seperti itu. 24 jam sehari, ya toh. Tapi sudah ditunggu-tunggu nggak nelpon lagi. Sampai akhirnya kita bikin acara di Jogja. Orang itu duduk di depan, saya di sebelahnya Pak Andreas. Ya, lalu Pak Andreas itu ikut dia gini, gimana yang itu? Sudah nggak lagi pengen. Lalu ketemu lagi setahun lebih, ya atau 2 tahun lebih. Nah, lalu ditanya Pak Andreas lagi, gimana? Sudah nggak kambuh lagi? Pengen sudah nggak? Nah, saudara, Anda lihat, tabiat, kelakuan, itu bisa juga dipengaruhi karena kehadiran daripada roh-roh itu juga. Ternyata yang masuk adalah roh orang mati yang suka berzina. Siapa tahu ya, ada yang kemasukan roh orang mati yang malas gitu ya. Biasanya rajin gitu. Ini kok jadi males banget, kenapa ya? Jangan-jangan ini kemasukan roh orang mati yang males seperti itu. Nah, saudara, dalam pelayanan Tuhan Yesus, kalau Anda perhatikan dalam Markus pasal 9, ayat 25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hei, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Ada roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Coba saudara, ya. Biasanya kan orang tuli itu karena mungkin gendang telinganya dengar suara keras atau kena cotton bud jebol gitu ya. Ini gara-gara kemasukan roh. Dia jadi bisu, dia jadi tuli. Coba Anda pernah berpikir nggak? Gimana orang hanya kemasukan roh, tahu-tahu jadi bisu dan tuli. Ya. Dan ketika Tuhan Yesus menangani kasus ini, memang tidak disebut namanya apa. Tapi Yesus hanya bilang, hei, roh-roh jahat yang menyebabkan orang ini ya, menjadi bisu dan tuli, aku perintahkan engkau keluar dari anak ini dan jangan memasukinya lagi. Ketika rohnya keluar, anak itu langsung bisa dengar. Anak itu langsung bisa ngomong. Ya. Jadi yang menyebabkan itu karena kehadiran roh itu. Roh apa? Roh yang bisu. Roh yang tuli. Jadi yang tuli itu bukan si anak itu. Yang tuli itu adalah roh yang masuk ke dalam tubuh orang hidup itu. Ya. Nah, saudara, Markus 9, ayat yang ke-25. Perhatikan lagi, ketika Yesus melihat, ketika Yesus melihat orang banyak makin, ya. Lukas 8 ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit,
yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi satu orang itu bisa kemasukan lebih dari 1 roh. Semakin banyak roh yang masuk, kondisinya semakin rusak. Contohnya Maria Magdalena ini. Ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Dilepaskan. Saya yakin cara melepaskannya sama dengan dia melepaskan si anak yang tuli dan bisu tadi itu. Roh-roh itu diusir keluar. Ya, roh-roh itu diusir keluar. Ada juga saudara, hadirnya roh itu akan membuat postur daripada tubuh roh orang yang dimasuki itu akan seperti roh yang memasukinya. Lukas 13 ayat yang ke-11. Di situ ada perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Orang bongkok itu biasanya karena apa? Karena masa mudanya biasanya dia pikul beras berapa kintal gitu tiap hari gitu ya. Atau punya kebiasaan gitu ya. Nah, bungkuk itu lama-lama jadi bongkok gitu. Atau kebanyakan ngulek sambal di bawah gitu. Jual pecel lele kali itu. Nah, gitu ya. Nah, sampai akhirnya jadi bongkok. Tapi saudara, ini kasus berbeda. Ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Gara-gara dirasuk roh. Nah, roh itu kan fleksibel ya. Dagingnya itu kan kekeh gitu ya, kuat. Ada tulang penyangganya yang lurus gitu. Tapi karena dirasuk, dipaksa dari dalam, roh yang dari dalam itu membentuk tubuh daripada orang yang dimasukinya itu selama 18 tahun. Akhirnya orang itu bisa bongkok, jadi bongkok. Ya, jadi ada orang bongkok yang gara-gara dia kemasukan roh di dalamnya. Ya, jadi roh-roh yang masuk ke dalam tubuh itu membawa dampak. Kalau nggak penyakit, karakter, atau mengubah postur daripada tubuh orang itu. Nah, kita lihat, roh-roh ini juga kadang-kadang bisa nyelonong masuk ke dalam sidang ilahi Allah. Sampai sekarang, ternyata iblis masih dapat hadir di dalam sidang ilahi di gunung Allah yang kudus. Ya. Sampai sekarang, iblis masih dapat hadir di dalam sidang ilahi di gunung Allah yang kudus itu. Ayub 1, ayat 6-7. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Nah, iblisnya lagi kia-kia. Lagi jalan-jalan keliling dunia. Mampir ke sidang ilahi Allah, di situ banyak anak-anak Allah, banyak malaikat-malaikat. Iblisnya ada di situ. Ada siang ada yang konseling sama saya. Lalu tanya, Pak, itu roh-roh seperti itu apa bisa, Pak? Gitu. Hadir di tempat-tempat yang kudus dan sebagainya, kayak gereja atau apa gitu. Bisa, saya bilang. Bisa kasih contoh. Ya, kalau nggak ada roh jahat, kenapa ada copet di gereja? Itu ya. Nah, itu artinya roh jahat itu bisa ada di sana. Termasuk dalam kitab Ayub. Bisa masuk ke dalam sidang ilahi Allah. Ya. Bisa. Untuk apa? Untuk mendakwa. Bukan ikut meeting. Enggak. Dia hanya mau mendakwa. Lalu ditanya oleh Tuhan, dari mana engkau? Dari jalan keliling.
Kamu lihat enggak orang yang di timur itu? Ya, aku tahu. Namanya Ayub, sangat terkenal. Itu karena engkau berkati dan engkau lindungi. Makanya dia begitu setia. Ya, lalu Tuhan taruhan sama si iblis. Oke, kamu jamah dia. Ya, saya angkat pagernya. Jamah, saudara. Ayub mengalami banyak masalah. Tapi akhirnya Ayub menang, saudara. Karena Tuhan intervensi. Ketika Ayub sudah mulai lemah, ya, Tuhan datang dalam badai. Dia ketemu Ayub, berkata, berdirilah sebagai laki-laki. Gak tahu Tuhan ngomong apa lagi. Dan akhirnya pasal 42, Ayub berkata, aku tahu penebusku hidup. Ya, dia berkata, dulu kata orang, aku mengenal Tuhan. Sekarang mataku sendiri aku melihat bahwa penebusku itu hidup. Ya, nah saudara, jadi iblis itu bisa masuk ke tempat-tempat yang kelihatannya sakral dan kudus, bahkan ke dalam hadirat Allah juga. Zakaria 3 ayat 1. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Nah, jadi saudara Anda lihat, ketika kita menghadap Allah, dalam hadirat Allah, bukan berarti di situ iblis nggak bisa masuk. Bisa. Di mimbar bisa nggak? Bisa. Makanya nggak heran kadang-kadang ada pendeta yang melintir firman untuk kepentingan sendiri. Bukan ikut maunya Tuhan. Dia ikut ajakan siapa? Roh yang di situ itu. Nah, banyak WL yang kadang-kadang mencuri kemuliaan Allah di sana. Ya, mau dihargai di sana, bukan untuk meninggikan Tuhan, memberikan apresiasi kepada Tuhan. Pujian hanya untuk dirinya. Bisa semua terjadi. Anda lihat ini. Ketika berdiri, ya, imam besar Yosua itu berdiri di hadapan malaikat, iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Ada di situ. Ya. Nah, saudara, sekarang lihat. Saatnya akan tiba nanti. Mereka akan disuruh turun dan dimampatkan di atas bumi, dan saat itu merupakan malapetaka besar yang bagi mereka yang tinggal di bumi dan bagi kehidupan di laut. Coba Anda lihat dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Lalu aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara seiman kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai harus menghadap maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya, nah sekarang iblis dengan bebas dia bereaksi, tapi nanti ada waktunya, dan iblis tahu waktunya sudah singkat. Kalau dia tahu waktunya singkat, dia sekarang ekstra dalam bekerjanya. Dia lakukan semaksimal mungkin sebelum waktunya tiba. Waktu apa? Waktu dia harus dibuang, dilemparkan ke bawah itu. Jadi iblisnya tahu nanti dia akan dilemparkan itu. Ada saatnya di sana. Makanya dia mencoba, saudara, untuk menyesatkan sebanyak-banyaknya siapa yang dapat disesatkan. Nah, selama iblis lagi getol-getolnya,
bereaksi untuk menyesatkan siapa yang dapat disesatkan ini, Allah kadang-kadang mengambil kesempatan ini, ya, untuk apa? Dalam rangka menguduskan, dalam rangka buat orang bertobat. Kadang-kadang dia kadang-kadang pinjem situasi itu. Nah, iblis sering dimanfaatkan oleh Allah. Ingat ya, di sini bukan dikatakan dipakai oleh Allah, dimanfaatkan oleh Allah. Nggak enak ya kalau umpama saya itu melakukan sesuatu yang memanfaatkan seseorang. Ya, contohlah itu Sinda Busuma itu ya, terus dimanfaatin sama orang gitu ya. Ih, kurang ajar dia manfaatin gue. Nggak enak, itu ya. Ya. Nah, iblis dimanfaatkan oleh Allah, bukan dipakai oleh Allah. Allah memilih orang-orang tertentu untuk dipakai menjadi bejana kemuliaannya. Tapi iblis tidak pernah dipilih oleh Allah untuk menjadi alatnya. Amin. Dia hanya sekedar dimanfaatkan oleh Allah. Kenapa? Kadang-kadang gini loh, karena ndablek itu bahasa rohnya apa sih? Bebalnya manusia itu diomongin nggak mau nurut gitu ya. Diomongin lagi bantah gitu ya. Nah, kadang-kadang perlu ya efek jerah kadang-kadang itu. Tapi kan dari Allah nggak punya stok jahat. Dari Allah kan nggak pernah ada stok usil. Nggak ada. Jadi Allah itu nggak pernah bisa ngusilin manusia, nggak pernah bisa. Jahatin manusia, nggak bisa. Kenapa? Naturnya Allah itu nggak ada kejahatan. Naturnya Allah itu nggak ada usil. Tapi manusia itu perlu mengalami sesuatu yang buruk, keadaan yang buruk. Istilah kita namanya brokenness. Siapa yang bekerja di situ? Black Angel Service. Jadi ketika mereka sedang dimakan oleh si iblis, Tuhan sengaja diem. Ditunggu sampai dia insaf. Ingat ketika Petrus bantahan terus dengan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus bilang begini, Simon, sebentar lagi ya, iblis akan menampi engkau. Nah, saudara ya. Yesus itu ngomong, aku tahu iblis sebentar lagi akan menampi engkau dan kamu akan jatuh. Sepengetahuan Allah, ya, Allah membiarkan iblis bekerja untuk melakukan sesuatu atas diri orang itu. Ya, konteksnya Petrus itu. Tapi Yesus bilang gini, jika kamu insaf, kalau kamu sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Betul. Petrus akhirnya jatuh, menyangkal Yesus 3 kali. Betul? Nah, itu brokenness yang dialami oleh Petrus. Ya, dia ketemu dengan orang-orang yang memusuhi Yesus. Kamu kan murid Yesus, gini. Enggak, akhirnya dia menyangkal Yesus. 3 kali. Ketika Yesus memandang, dia nangis. Dia lari, nangis. Dia insaf. Dia sadar. Kadang-kadang banyak orang sadar ketika dia sudah ketimpa masalah banyak. Sebenarnya saran saya nggak perlu nunggu masalah banyak. Sadar itu ketika Roh Kudus menegur, mengingatkan Anda. Lalu Anda cepat ngomong, yes Lord, benar Tuhan. Jangan nunggu hancur dulu. Ya, jangan nunggu babak belur dulu. Nah, iblis kadang-kadang dipakai oleh Allah. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu supaya manusia itu bisa
bertobat. Ya, tadi dikatakan untuk menjalankan hukuman Allah bagi manusia dan juga dipakai untuk menyempurnakan. Ya, sekalipun mereka telah dibuang dari surga, iblis dan roh-roh jahatnya tak segera dimusnahkan ke dalam api neraka, karena mereka masih dimanfaatkan untuk menjalankan hukuman Allah bagi manusia dan juga dipakai untuk menyempurnakan anak-anak Allah di bumi, seperti Tuhan Yesus yang disempurnakan melalui penderitaan. Ya, nah contoh di dalam Alkitab 1 Samuel 16:14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Anda lihat sudah, seolah-olah ya, ayat ini kalau Anda baca sekilas, roh jahat itu dari siapa? Dari Tuhan, betul? Coba perhatikan sekali lagi ya, saya baca ulang. Nah, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Yang daripada Tuhan. Sebenarnya roh jahat itu bukan dari Tuhan. Roh jahat itu dari iblis, betul? Nah, orang yang sudah berontak, ditolak oleh Tuhan, itu terbuka. Sehingga iblis bisa intervensi. Ketika seseorang itu sedang diintervensi oleh si iblis, nah disitulah Allah kadang-kadang mengizinkannya. Sebenarnya harapannya apa? Kalau boleh, orang ini balik kepadaku. Itu hatinya Allah. Bukan mau membuang orang itu. Tapi Anda tahu apa bedanya Saul dengan Daud? Dua-duanya pernah jatuh dalam dosa. Bedanya, Saul nggak pernah ngaku kesalahannya. Dia selalu berdalih. Dia cari kambing hitam, betul? Nyalain orang lain. Habis, gini. Tapi Daud beda. Ketika dia ditegur oleh Tuhan, jawabannya cuma satu. Yes, Lord, benar Tuhan. Lalu siap. Itu yang membuat Daud diterima kembali oleh Tuhan, Saul terbuang. Amin. Sama-sama jatuh. Sama-sama mengalami intervensi dari si iblis. Roh itu mengganggu baik Saul maupun Daud. Tapi Daud bisa bertobat. Kenapa Saul tidak? Ya. Nah, 1 Samuel pasal 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah, ini pakai lagi ya, itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Ya. Nah, sebenarnya bukan roh dari Allah. Ibrani 2:10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Siapa yang suka bikin penderitaan di muka bumi ini? Iblis, roh-roh jahat. Suka bikin manusia jadi menderita. Amin. Yesus disempurnakan melalui penderitaan. Ada orang-orang yang sudah dirasuk oleh si iblis untuk memusuhi Yesus, sehingga membuat Yesus menderita. Ya. Nah, tujuannya apa? Dalam proses penyempurnaan itu, roh-roh itu dimanfaatkan oleh Allah untuk sebuah proses penyempurnaan. Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dia sekarang menjadi penguasa. Pemerintahannya ada di
udara. Ya. Nah, Hakim-Hakim 3 ayat 1 sampai 2. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunannya, orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi dalam proses, kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu yang mencobai. Siapa sih pencoba itu? Itu pasti roh-roh itu juga. Amin. Tapi kabar baiknya adalah, saudara, bagi roh-roh yang tadi itu, yang sudah bikin kacau balau, yang suka merusak dan sebagainya. Ketika kita mendengar pengajaran seperti itu, rasanya kurang ajar ya. Ini roh itu mau diapain ya? Perasaanmu, pikiranmu beda dengan perasaan dan pikirannya Bapak, saudara. Walaupun dia sudah rusak seperti itu, Bapak masih memberikan kesempatan kepada mereka. Sebelum akhir dari segala sesuatu, langit baru dan bumi baru itu belum muncul, masih di langit lama ini, semua masih mendapatkan kesempatannya. Termasuk si iblis sebenarnya. Ya, masih bisa. Makanya Allah Bapa membuka sebuah akses yang disebut jalan pendamaian. Allah yang maha adil sebenarnya menyediakan jalan pendamaian tidak hanya bagi manusia yang hidup di bumi saja, melainkan juga segala makhluk roh yang lain. Darah Tuhan Yesus di kayu salib itu juga yang dipilih Allah sebagai jalan pendamaian bagi mereka semuanya. Hal ini tak dapat dimengerti kebanyakan orang. Tetapi Paulus menerima pengertian seperti ini dan menuliskannya untuk kita fahami. Sementara anak-anak Allah yang diberi Roh Kudus oleh Allah diberi kehormatan untuk menjadi juru bicara Allah bagi mereka semuanya. Kolose 1, 19-20. Ayat ini menjadi ayat favorit ya bagi orang-orang RTM. Dan bukan hanya menjadi slogan, tapi pengertiannya juga harus ditangkap dan harus diaplikasikannya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan melalui Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan, perhatikan, pendamaian dengan darah salib Kristus. Siapa yang ingin berdamai? Dia. Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Itu hatinya Bapa. Walaupun itu disebut musuh sekalipun, dia mau berdamai. Makanya disediakan sarana pendamaian dengan darah salib Kristus. Jadi darah Yesus yang tercurah itu untuk apa? Untuk segala makhluk. Amin. Untuk segala makhluk darah itu. Bukan sekedar untuk manusia. Efesus pasal 3 ayat 8 sampai 10. Baca ya. Kalau di sini tadi kan baik yang ada di bumi maupun di surga kan, itu darah berlaku. Yang di bumi ya yang makhluk fisik, yang di surga ya makhluk roh. Amin. Efesus 3 ayat 8 sampai 10. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, di alam roh, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, gereja Tuhan ya dipanggil oleh Allah
Supaya rencana Allah yang berabad-abad tersembunyi dalam Allah itu bisa disampaikan, diberitahukan kepada siapa? Kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di alam roh. Siapa penguasa-penguasa pemerintah di alam roh itu? Tadi dalam kitab Efesus ditulis. Yang membangun pemerintahan di alam roh siapa? Nah, dia boleh mendengar itu. Mendengar tentang apa? Rahasia yang berabad-abad tentang hatinya Bapa. Ingin berdamai dengan mereka semuanya. Anda yang harus memberitakan. Jadi kalau Anda ketemu roh-roh seperti itu, jangan takut. Anda diberi tugas, Anda diberi mandat untuk memberitakan hatinya Allah kepada mereka. Ketika Anda beritakan itu, Anda menjadi juru bicaranya Allah. Kalau dia respect, dia menerima, dia akan mengalami nasib yang berubah. Bisa dimerdekakan. Karena seluruh makhluk sedang merindukan, menantikan kemerdekaan itu seperti sakit bersalin. Jawabannya siapa? Gereja Tuhan. Amin. Nah, kadang-kadang saudara, orang itu berpikir secara nalar. Ngapain sih mesti seperti itu? Karena kasih manusia itu terbatas. Dipengaruhi oleh perasaan dan terbatas oleh lingkungannya. Tapi kasihnya Allah itu enggak terbatas, saudara. Melampaui akal kita. Coba Anda lihat dalam Efesus pasal 3. Ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala akal, melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Panjang, lebar, tinggi, sehingga engkau nggak bisa memahami. Kalau Anda nggak paham tentang kasihnya Allah, jangan mikir pakai otakmu. Nah, ketika Anda dengar Kolose pasal 1, 19 ayat 20, Anda respon aja. Oh, gitu toh. Allah ingin berdamai. Dia mau jadikan saya juru bicaranya. Saya harus memberitakan. Tapi nggak usah dipikirin. Kenapa? Kalau Anda mau mengerti tentang kasihnya Allah kepada segala makhluk itu, terlalu lebar, terlalu tinggi, terlalu panjang. Engkau nggak bisa nangkep, engkau nggak bisa ngerti. Terima aja maksudnya Allah, amin. Ketika engkau sudah mulai praktek, engkau baru tahu. Kalau saya bantahan terus karena pikiran saya nggak nyampe, saya nggak pernah melakukannya. Tapi karena saya mau nurut sama Tuhan, saya melakukannya. Banyak sekali manfaatnya. Ya, banyak sekali manfaatnya. Nah, itu akan mempengaruhi cara, trik kita dalam mengusir setan dan roh jahat. Kita bukan jadi orang yang arogan lagi. Kita bukan orang yang suka menyiksa-nyiksa makhluk yang lain lagi. Coba lihat ya, ini bagian terakhirnya. Bagaimana mengusir setan dan roh jahat. Sekalipun kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, namun perlakuan yang kejam dan berlebihan terhadap mereka bukanlah mencerminkan dari kasih dan kemuliaan Allah. Ya. Perlakuan kasar kepada mereka akan mengundang reaksi
yang kasar pula dan merugikan kita secara berlebihan pula. Nah, itu bicara sama ibu tadi Pak siang. Ya, karena dia selalu ngomong, wah ini kapan selesainya? Ketika diundang hamba Tuhan untuk bikin pemberesan rumahnya dan sebagainya, masalah baru muncul. Terus tambah lagi dan sebagainya. Lalu saya bilang, untung ibu hari ini ketemu saya. Yuk kita pakai metode baru. Ya, kita pakai cara persuasif. Saya bilang di sini nggak ada jagoan lagi, di sini nggak ada orang hebat lagi. Yang hebat cuma Yesus. Ya, kita nurut maunya Bapak. Saya berdoa. Saya yakin dampaknya pasti berbeda. Karena apa? Saya sudah buktikan berapa kali saya lakukan seperti ini. Hasilnya berbeda ketika kami melakukan peperangan seperti yang dulu. Masalah bukan selesai, saya pun yang melayani kadang-kadang ngalami serangan balik. Karena urapan di dalam diri saya begitu kuat, dia nggak mampu menyerang saya, yang diserang anak-anak saya. Kadang-kadang kendaraan saya. Ada aja masalah. Ya. Sehingga banyak orang kadang-kadang kalau diajak pelayanan, pelepasan, lalu bilang, takut, serangan balik. Sekarang sudah jarang-jarang serangan balik. Nah. Kenapa saudara? Karena saya tidak kasar lagi dengan musuh. Saya tidak kejam lagi dengan musuh. Saya melayani dengan kasih. Saya adopsi hatinya Bapak. Ketika engkau mengadopsi hatinya Bapak, reaksimu, ekspresimu berbeda. Bapak yang penuh kasih itu membuat Anda punya kasih yang luar biasa. Melihat musuh itu bukan sesuatu yang harus hancur gitu, enggak. Anda jadi iba, Anda jadi kasihan, Anda mencoba bagaimana menolong dan menyelamatkan musuh itu. Ini kan keterlaluan namanya. Betul nggak? Itu Anda cerita sama orang-orang lain, ya, kamu itu kok aneh cara berpikirnya. Musuh itu yang dihancurkan. Memang ada ayatnya, injak musuh, hancurkan musuh. Nah, yang dihancurkan apanya? Kuasanya. Musuhnya sendiri nggak dihancurkan. Kita harus bisa split, ya, antara kuasa musuh sama musuhnya. Musuh itu harus diperbaiki supaya dia nggak jadi musuh. Tapi roh yang memusuhi itu yang harus dimusnahkan. Amin. Yesus ketemu dengan orang berzina. Yesus nggak setuju dengan perzinahan, tapi dia mengasihi orangnya. Dia tengking roh perzinahannya. Amin. Harus bisa membedakan. Zakaria 3 ayat 1 sampai 4. Nah, kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hei iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua yang mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikannya perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Saudara Anda lihat di ayat 1 dan 2 ya. Malaikat itu ya berkata kepada iblis, Tuhan kiranya menghardik engkau. Ya, menghardik engkau. Dia enggak melakukan sesuatu yang kasar. Aku cincang-cincang. Ya, aku robek-robek itu. Aku bom dalam nama Tuhan Yesus.
Siapa yang suka layani gitu? Itu pelayanan kita tempo dulu. Sebelum orang pelayanan pakai bom, dicincang-cincang kalau macam, siapa yang suka, yang punya ide pertama kali? Itu di pelajaran KPP dulu ya. Pak Andreas kemana-mana ya, pelayanan seperti itu, lalu mencetak banyak pendoa-pendoa syafaat yang sampai hari ini tukang ngebom, tukang cincang-cincang. Ketika disadarkan kembali, diajak pelayanan pendamaian, mereka nggak mau. Kurang excited katanya. Kurang keren katanya. Dia masih pakai cara lama seperti itu. Nah, Yudas 1 ayat 9, perhatikan di sini. Ya. Bahkan pemimpin malaikat Mikael dan suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, melainkan berkata, kiranya Tuhan membentak engkau. Ya, nggak kasar saudara, ada etikanya, ya, ada etikanya. Nah saudara, jangan galak, jangan kejam. Kalau engkau kejam sama musuh, nanti Anda akan ditegur sama Roh Kudus. Ya, kalau kamu kejam sama musuhmu, apa bedanya kamu sama musuhmu? Engkau harus bisa mengekspresikan sifat Allah di dalam diri Anda. Amin. Ya. Nah, terakhir saudara, ini nasibnya nanti bagi dia yang tidak mau bertobat. Akan dipenjara dan akan dibinasakan. Dalam masa kerajaan 1000 tahun, iblis dan roh jahatnya akan disimpan dalam jurang maut. Dan Tuhan Yesus menjadi raja di Yerusalem. Dunia akan mengalami damai sejahtera karena tak ada mereka. Tempat mereka di udara dan di atas kota-kota digantikan oleh anak-anak Allah yang akan memerintah bersama Tuhan Yesus selama 1000 tahun itu. Ya, kita lihat beberapa ayat. Wahyu 22, ia menangkap naga si ular tua, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, bukan neraka ya, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi sebelum dibuang selama-lamanya, setan dan iblis itu dilempar dulu ke jurang maut untuk 1000 tahun supaya ada masa 1000 tahun damai, lalu dilepaskan untuk sedikit waktu lama. Terus ayat 7 sampai 10-nya. Setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Lalu naiklah mereka ke seluruh dataran bumi dan mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang-binatang dan nabi-nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya setelah masa 1000 tahun. Ya, nanti setelah masa 1000 tahun itu dia dilepaskan sebentar, lalu dihukum untuk selama-lamanya. Ya. Nah, ayat penutup Matius 25:41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ini mana? Ini bukan Hades, ini bukan jurang maut, tapi ini adalah Gehenna atau neraka. Ya. Nah, Bapak Saudara, tentang setan dan roh-roh jahat malam hari ini sudah kita bahas, ya. Nah, besok kita akan bahas satu tema lagi, ya, yaitu temanya tentang dunia orang mati. Dunia orang mati, ya, khusus, ya, esok.
Nah, yang mau ngajak teman, karena ini makanan keras, ya. Besok dampingi, betul-betul Anda follow up, supaya ketika mendengar pengajaran tentang dunia orang mati ini, mereka bisa mengerti, ya, arahnya mau kemana. Karena ini makanan keras. Dunia orang mati itu makanan keras, nggak bisa dicerna oleh orang yang baru, ya. Jadi ajak ngobrol dulu, ya. Ya, bilang aja ini yang akan kita bahas ini makanan keras gitu. Jangan sampai muntabir, mundur tanpa berita, ya. Tidak kembali pada gelombang yang sama. Oke, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. God bless you. Amin.